Wait. Kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini kami dari kelompok Sekawan Kopi akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Yang pertama dari visi misi dari Sekawan Kopi, yaitu visinya menjadi kedai kopi terbaik yang pernah ada di kota Yogyakarta, bahkan seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau dan selalu menjaga kualitas rasa serta proses yang higienis dengan sumber daya manusia yang profesional. Misi memenuhi kepuasan dan kebutuhan pelanggan dalam menyajikan kopi terbaik Indonesia dengan harga terjangkau. Menciptakan kedai kopi yang sangat instagramable dan cocok untuk kalangan serta ciri khas tersendiri dalam melayani konsumen. Menghadirkan minuman kopi yang inovatif, kreatif, serta aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Memperkenalkan keunikan kopi dan kedai kopi Sekawan kepada masyarakat Yogyakarta. Selanjutnya, masalah saat ini bisnis kopi adalah bisnis yang cukup menggiurkan. Karena di masa ini kopi bukan lagi kebiasaan untuk menghilangkan kantuk, tapi menjadi lifestyle. Kedai, warung, atau tempat kopi berjamur. Ada yang skala kecil hanya sebatas warung di ujung gang dengan kursi-kursi panjang, atau kedai dekat kampus dengan layanan wifi yang cepat, hingga tempat kumpul-kumpul keren yang ada di mall serta hotel berbintang maupun kafe-kafe jalan utama. Terlepas dari minuman kopi sudah menjadi lifestyle, bisnis kopi mempunyai peluang besar di Indonesia. Berbisnis kopi di Indonesia sendiri tidak akan kesusahan untuk mencari bahan baku utama yang berupa kopi. Karena Indonesia sendiri adalah penghasil biji kopi terbesar ketiga setelah Vietnam dan Brazil. Saat ini rata-rata konsumsi kopi di Indonesia adalah 685 ribu ton per tahun. Di Yogyakarta sendiri, kafe-kafe atau kedai yang berjualan kopi ternyata juga cukup banyak. Usaha kopi di Yogyakarta sendiri menghasilkan potensi ekonomi yang signifikan dan dapat mencapai 350,4 miliar rupiah setahun yang dihasilkan dari 800 kedai kopi di Yogyakarta. Realisasi ekonomi saat ini berasal dari 600 kedai kopi yang terdapat di Yogyakarta, mencapai 262,8 miliar rupiah per tahun. Realisasi ekonomi kedai kopi berasal dari volume kopi yang dijual setiap hari dikalikan dengan harga eceran setiap cangkir. Misalnya, ada 80 cangkir kopi yang dijual setiap hari dengan harga 15.000 per cangkir. Berarti setiap kedai kopi menghasilkan 1.200.000 per hari. Ketika kita kalikan total dengan jumlah kedai kopi terdaftar, hasil keluar menjadi 262,8 miliar rupiah yang merupakan jumlah besar. Selanjutnya adalah solusi. Salah satu alasan Sekawan Coffee dibuat itu berdasarkan data-data yang ada di atas yang menurut kita sangat menjanjikan. Sekawan Coffee mempunyai konsep kejawa-jawaan sesuai dengan nama Sekawan yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya 4, dan juga dengan sedikit sentuhan modern dan minimalis. Produk yang akan diproduksi yaitu kopi dengan varian rasa yang beraneka ragam agar para konsumen dapat menyesuaikan cita rasa yang mereka inginkan dan dapat merasakan berbagai jenis kopi yang kami sediakan. Serta dengan berbagai macam topping yang beragam, membuat konsumen tidak pernah bosan dengan kopi yang kita buat. Dengan moto kepuasan pelanggan nomor 1, kita memberikan kualitas kopi yang premium, namun dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, validasi pasar. Segmentasi pasar kami tumbuh seiring berkembangnya zaman, dengan harga yang terjangkau terutama untuk mahasiswa. Harga yang kita jual sesuai dengan kopi yang berkualitas dan tempat yang nyaman. Dan seiringnya tahun ke tahun semakin berkembang terus karena adanya persaingan yang banyak dengan coffee shop lainnya. Karena semakin pesatnya pertumbuhan pasar kedai kopi di Yogyakarta membuat kelompok kami yakin bahwa memulai usaha kedai kopi bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar karena peminat kopi untuk di daerah Yogyakarta sangat tinggi dan memiliki potensi untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Next. Selanjutnya
yaitu ada ukuran pasar. Para pelaku bisnis kedai kopi di Indonesia membagi perjalanan industri ini ke dalam 4 gelombang besar. Topin mencoba menerangi keempat gelombang tersebut berdasarkan momentum masuknya merek-merek kedai kopi fenomenal ke dalam industri ini di Indonesia. Gelombang yang pertama, dekade tahun 1980 hingga 1990-an. Pada masa ini, sebagian besar masyarakat Indonesia menikmati kopi instan dalam kemasan saset yang disediakan oleh manufaktur produk konsumer seperti kopi ABC, Kapal Api, Arabica, dan Nescafe. Dan kopi tubruk tidak bermerek. Yaitu selanjutnya gelombang kedua, dekade tahun 2000. Pada masa ini tren minum kopi di kedai kopi modern mulai berubah dari tren yang untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Gelombang ketiga, awal dekade 2010 hingga 2015. Pada masa ini apresiasi konsumen terhadap kopi makin meningkat. Jumlah yang ditandai dengan hadirnya kedai kopi artisan seperti Tanah Merah pada 2013. Selanjutnya gelombang ketiga, awal dekade 2010 hingga 2015. Pada masa ini apresiasi konsumen terhadap kopi makin meningkat yang ditandai dengan hadirnya kedai kopi artisan. Aduh. Ulang bang, bagianku aja sih. Ada 2 ini ternyata. Lanjut aja ya. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya gelombang keempat, tahun 2016 hingga sekarang. Pada masa ini besarnya pasar kedai kopi di Indonesia meningkat signifikan. Brand baru kedai kopi bermunculan dan masing-masing langsung ekspansif membuka puluhan hingga ratusan cabang di berbagai kota. Dengan adanya data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peluang dalam bisnis coffee shop sangat menjanjikan. Maka dari itu, Sekawan Kopi berdiri untuk memenuhi kebutuhan anak muda yang hobi nongkrong. Dengan adanya sosial media, membuat size market coffee shop menjadi lebih besar lagi dan menyasar anak muda sampai orang dewasa. Selanjutnya, analisis kompetitor. Pada industri makanan dan minuman terutama kopi di wilayah Yogyakarta, banyak berdiri kafe yang menyediakan menu dan pelayanan dengan kualitas yang hampir sama yang ditawarkan oleh Sekawan Kopi. Kualitas yang lebih baik dari segi kelengkapan menu yang ditawarkan, cita rasa yang ditawarkan, serta pelayanan yang baik merupakan sebuah ancaman bagi Sekawan Kopi. Salah satu ancaman kafe yang sekarang menjadi tren adalah kafe yang berada di tempat strategis dan harga yang terjangkau. Kemudian ada model bisnis kampas. Key partnernya pada bagian pertama ada kafe yang menawarkan resep kopi kopi branded ke Sekawan Kopi Shop secara gratis. Yang kedua ada supplier, ada distributor, retailers. Selanjutnya ada key activities, mencari sumber kopi, mengelola inventaris, menulis konten yang disesuaikan dengan segmen pelanggan saya. Kemudian ada ekspansi ke produk baru. Selanjutnya ada value proposition, kualitas bahan baku kopi premium, pengalaman pengguna, furniture yang nyaman, musik santai, meningkatkan daya tarik produk. Selanjutnya ada customer relationship, bayar dari ponsel cerdas dengan hanya menggoyangkan ponsel dari pemindai. Ada fitur free wifi. Kemudian di customer segmen mahasiswa dan pencinta kopi. Oke, terus untuk selanjutnya model bisnis kanvas. Di sini ada key research. Yang pertama ada kualitas kopi, peralatan pembuatan kopi, makanan cepat saji. Lalu ada channels. Yang pertama ada coffee shop, layanan makanan, aplikasi pembayaran. Lalu ada cost struktur. Yang pertama ada biaya kopi, biaya cup, biaya makanan ringan, dan yang terakhir biaya pengemasan. Lalu ada revenue streams. Yang pertama
penjualan makanan dan minuman. Yang kedua, produk dan layanan media. Dampak sosial, kopi merupakan komoditas unggulan berbasis ekspor. Budidaya kopi memberikan keuntungan dan sangat potensial untuk terus dikembangkan dan harus didukung oleh semua pihak terkait. Usaha tani, kopi mampu menggerakkan sektor lainnya seperti sektor pertanian, memberikan dampak peningkatan produktivitas lahan dengan tanaman kopi. Di sektor perdagangan, dengan mendorong diversifikasi produk olahan kopi, dan mendorong perkembangnya usaha tani menjadi usaha dagang. Dari hasil tersebut, kopi merupakan sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha, salah satunya adalah Sekawan Coffee. Dengan adanya pelaku usaha, kopi membuat para petani kopi menerima pemasukan yang terjamin, membuka lowongan pekerjaan sebagai karyawan Sekawan Coffee, membuat nilai jual kopi menjadi stabil dalam perekonomian Indonesia. Lalu di sini ada roadmap. Yang pertama ada menetrasi pasar, lalu sertifikasi kualitas, implementasi, efisiensi bisnis, meningkatkan produk, dan yang terakhir ada ekspansi usaha. Berikut nama kelompok dari Sekawan Coffee. Yang pertama ada Febri Wahyu Setiawan, NIM 18112347, Hanif Rohman 18112355, Dina Rahmanovita 18112372, Oktivianus Rizky Hernanda 18112378. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, guys. Oke. Tadi harus potong yang tadi ya. Iya, cu. Ternyata ada 2 ya, salah. Aku baru sadar pas aku baca ternyata. Emang Potong. tapi nggak dipotong tuh nggak apa-apa ya. Emang bapaknya mau ngelihat sampai selesai. Kayaknya nggak Ya udah. apa-apa deh. Yang penting Nggak kumpul usah. aja. Seralah, kumpul aja. Dimasukin YouTube ya. Nggak tahu, cu. Oh, dimasukin YouTube. Oke. Sendiri-sendiri berarti. Apa Oh, gimana? sendiri-sendiri deh. Orang ngumpulnya sendiri-sendiri kok. Oh, oke. Dan jadi itu mana kita di dalamnya cuma dikasih link gitu. Nama NIM terus link. Oh, kayak ini tuh kayak 3D. Kayak kartun. Mm-mm. Oke. Kalau Pak Yanto itu cuma Bikin SSkan sendiri ya. apa kayak outputnya gambar gitu kan? Iya, gambarnya doang. Oh ya oke. Tadi bener. Kalian gambarnya sisi kanan kiri, Pong? Atau depan tok? Dua Depan, belakang, kanan, kiri. Anjay. Ya udah. Kanto kah? Iya. Pak Yanto tuh Itu kan dikumpulinnya ini ya ke Waskita juga. Ya, ditaruh di Waskita sih, aku ngumpulin dua-duanya. tahu kalau Waskita. Waskita lu udah berubah belum nih? Udah berubah punya gua. Ini recordnya nunggunya lama ya berarti? Belum masuk ke email. Masih nunggu itu, enggak langsung. Mungkin setengah jam sampai sejaman. Oke. Batasnya jam 4 sore nanti loh. Iya, Bang. Iya ternyata, baru tahu nih. Iya, semuanya jam 4 emang. Terakhir tuh semua UTS jam 4. Oh. Iya. Waduh. Kok ngeri. Aduh, bagaimana ini? Kirain sampai jam 12. Enggak, jam 4 semua sih di dashboard. Wah, gila. Tergantung dosennya Masih juga. visual effect. Iya, jam 4 semua, Cuk. Kerjain nih. Oh, ini langsung visual effect menit. Oke. Tinggal breakdown doang kan ya? Ya. Nip. Ini tak minta voucher tadi. Breakbeat aja nih, isi breakbeat aja. Jangan di breakdown. Aku subuh-subuh ngerjain Berarti udah. Oke. Pamit.